Nah, problemnya sekarang di seluruh dunia adalah kelembagaan itu semakin lama diisikan dengan talenta yang diseleksi lebih berdasarkan patronase dan loyalitas. Iya, jadi mereka tuh bisa ngumpet di goa, di bawah tanah, dibom sama Prancis, dibom sama Amerika puluhan tahun. Oke. Oh, ada lagi. Di sini ada berapa pertanyaan? 1, 2, 3. Di sini? 1, 2, 3. Ada beberapa kelihatan sudah mulai nggak kuat karena nggak dapat frekuensinya. Pada ngerokok di luar sana, ya. Mudah-mudahan bisa kembali. Tenang aja nggak apa-apa, Pak kita tuh nggak ngasih kuis kok. Mereka ini sudah habis dengan kuis itu. Masing-masing itu pagi, lalu kemudian ditambah dengan ini, bicaranya soal ekonomi. Ya. Pak Witanto, karena banyak hal-hal itu, keuangan dan ekonomi, atau Pak Jimmy? Seh dulu, silakan Seh. Tambah ini 3 ya. Ayo, karena ini menyangkut niaga ya, nggak apa-apa ya teman-teman lingkungan. Niaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Pak, saya bertanya mungkin lebih fokus ke profesi kita ya. Jadi Mahkamah Agung itu terhadap disput yang berkaitan dengan aspek ekonomi itu sudah banyak membuat terobosan. Misalnya dia diberi ruang maksimal negosiasi, waktu kemudian dipercepat. Ada yang 25 hari, 60 hari. Tetapi kalau dari indikator ekonomi yang tadi disampaikan, rasanya kurang maksimal investor di sini. Nah, pertanyaannya begini, ketika Bapak bergaul dengan masyarakat ekonomi internasional, sebenarnya konsepsi penyelesaian sengketa ekonomi yang bisa mensupport, mendukung masyarakat ekonomi internasional masuk ke Indonesia, baik itu investasi atau lain sebagainya, itu apa sih yang diharapkan? Mungkin ini bisa menjadi inspirasi kami. Apakah memang nggak perlu pakai peradilan, dia sistemnya negosiasi, arbitrase atau seterusnya? Itu yang pertama. Yang kedua, begini, ada perang Rusia dan Ukraina, dan ternyata war efeknya luar biasa. Amerika SVB sampai kolaps. Ada lagi satu bank yang akan kolaps ini, saya tidak tahu. Kemudian ada de-dolarisasi. Bahkan Rusia itu, kalau bahasa kita pertumbuhan ekonominya begitu diserang, jadi ada peta global ekonomi yang berubah. Terus kita juga ada di internal, di Indonesia itu dengan konsepsi hilirisasi, ekspor bahan mentah dirubah menjadi semi mentah itu, kemudian kalau saya tidak salah kemarin baca, contoh kayak nikel atau timah saya lupa. Kalau dia ekspor mentah, dia akan memberikan kontribusi kepada negara 15 miliar per tahun. Tapi ketika dipakai konsep hilirisasi, dia bisa 300 miliar per tahun. Luar biasa. Dan kita ternyata pertumbuhannya masih baik. Nah, tadi saya baca PPT-nya Pak, atau yang disajikan, ya. Itu tentang produktivitas marginal. Itu saya baca masih dengan perkiraan angka tahun 2021. Padahal 1 tahun terakhir ini ekspektasinya luar biasa. Apakah itu masih mencerminkan keadaan atau postur ekonomi kita saat ini? Terima kasih, itu saja. Terima kasih Pak Ismail, pemahaman makroekonominya luar biasa. Silakan Pak Gita. Saya ngomong Ukraina, Rusia dulu ya. Ini kalau menurut saya, kita juga harus peka dengan geopolitiknya. Sebelum saya ngomong mengenai prospek de-dolarisasi. Bahwasanya Amerika itu aktif di Ukraina. Itu kalau menurut saya misalokasi resource. Sumber daya Amerika itu semestinya jangan terlalu banyak dituangkan di sana, karena musuh
atau pesaing Amerika terbesar itu adalah Tiongkok sekarang, bukan Rusia. Kalau dulu di Perang Dingin memang Uni Soviet. Tapi karena Uni Soviet waktu itu adalah kekuatan yang kaya, kuat dengan kekuatan militer, tapi tidak dengan kekuatan ekonomi. Waktu itu ekonomi Soviet tuh nomor 8. Sekarang bahkan turun ke belasan. Sekarang Tiongkok ini ekonomi terbesar nomor 2. Nah, saya punya kepentingan untuk melihat adanya keseimbangan di Asia Pasifik. Keseimbangan ini harus termanifestasi dalam kepentingan kita untuk punya opsi. Semakin kita nggak punya opsi, semakin kita nggak punya daya saing atau daya negosiasi. Ya kan? Enak kan kalau kita bisa beli Huawei atau beli iPhone. Tapi kalau kita hanya disajikan dan dipaksa beli Huawei aja, kita nggak bisa ngontrol harga Huawei. Karena opsinya cuma itu aja. Tapi kalau ada opsi lain, kita bisa secara nggak langsung atau langsung mengendalikan harga Huawei. Nah itu kalau menurut saya kepentingan geopolitik ke depan. Nah dampak keterlibatan Amerika Serikat di Ukraina terhadap prospek didolarisasi, ini kalau menurut saya ada, tapi nggak sesignifikan seperti apa yang digembar-gemborin orang. Karena ini balik ke uang beredar lagi. Mayoritas dari uang beredar ini dalam dolar. Mayoritas dalam cadangan bank sentral di seluruh dunia itu masih dalam dolar. Dan mayoritas transaksi dunia ini masih dilakukan dalam dolar. Dan okupasi dolar dalam SWIFT, tadi saya sudah sampaikan 44%. Dan saya nggak ngelihat renminbi itu akan naik pesat dari 1,8% ke 20 kayak 30% kayak atau 40%. Tapi apakah dolar itu akan turun penggunaannya atau pemberdayaannya? Niscaya. Tapi saya nggak ngelihat ini akan turun dengan kecepatan ataupun skala yang digembar-gemorin oleh orang. Nah ini akan sangat tergantung dalam apa yang akan terjadi 5-10 tahun ke depan secara geopolitik. Secara geopolitik kalau menurut saya ini akan termanifestasi di Asia dalam konteks Taiwan dan Laut Cina Selatan. Ya kan? Nah saya melihat justru tantangan itu lebih banyak di Laut Cina Selatan. Kenapa? Karena kekuatan militer yang ada di Jepang, Korea Selatan, dan Amerika Serikat untuk mencegah militarisasi yang dilakukan oleh Tiongkok, untuk mereka melakukan serangan amfibi ke Taiwan, itu cukup untuk mencegah serangan atau provokasi dari Tiongkok. Bukan berarti Tiongkok nggak akan menyerang Taiwan. Karena Xi Jinping itu udah bulet untuk mengklasifikasikan Taiwan itu sebagai legasinya beliau selama beliau berkuasa dan sebagai salah satu provinsi dari Tiongkok. Nah, apapun yang terjadi di Taiwan antara Amerika dan sekutunya dengan Tiongkok, ini akan berdampak terhadap kelanjutan dari proses dedolarisasi. Tapi saya nggak ngelihat prospek friksi di Taiwan itu seperti apa yang digembar-gemborin juga. Saya rasa orang kadang-kadang lupa bahwa interkoneksi perekonomian Tiongkok dengan Amerika Serikat itu tinggi sekali. Nilai perdagangan antara Tiongkok dengan Amerika Serikat itu 750 sampai 800 miliar dolar per tahun. Ya, 60% ke Amerika, 40% ke Tiongkok. Jadinya makanya Tiongkok surplus, Amerika defisit. Kalau kita hitung berapa jumlah pekerja yang terlibat untuk membuahkan nilai perdagangan kolektif sebesar 800 miliar dolar, itu ratusan juta manusia yang ada di sebelah kirinya Pasifik dan sebelah kanannya Pasifik. Saya nggak ngelihat itu begitu gampangnya dipungkiri. Jadinya saya rasa Amerika dan Tiongkok tuh akan sangat mempertimbangkan keberadaan ratusan juta manusia yang terlibat untuk membuahkan barang dan jasa yang diperdagangkan antara kedua negara. Dan itu akan saya rasa menghindari atau mencegah terjadinya friksi antara kedua negara. Nah, kalau itu terjadi, dalam arti kata pencegahan friksi itu terjadi, prospek dedolarisasi akan menurun. Jadinya dolar itu relatif makin ya stabil.
Nah itu kalkulasi saya. Nah semakin banyak kasus-kasus yang harus diarbitrasikan dan segalanya, ya ini kalau menurut saya nyambung dengan jawaban saya yang sebelumnya. Saya melihat selama kita tidak bisa meningkatkan produktivitas, semakin negara seperti Thailand dan Vietnam itu lebih harus khawatir mengenai kemungkinan dilakukannya pengadilan dan arbitrase, bukan hanya di negara mereka saja, tapi di Singapura. Karena sekarang pilihan dari multinasional itu lebih ke Singapura, karena mereka tetap percaya. Nah ini tugas kita untuk membuahkan keyakinan dan kepercayaan mancanegara bahwa kita nih aman dan tegak. Nah gimana nih? Ya saya sih optimis ke depan dengan investasi kita di pendidikan, ini bisa untuk kita bersaing dengan Vietnam dan Thailand. Saya paling khawatir dengan Vietnam, karena DNA-nya orang Vietnam itu, iya. Jadi mereka tuh bisa ngumpet di goa, di bawah tanah, dibom sama Prancis, dibom sama Amerika puluhan tahun, menang pula. Nah itu semangat hidupnya gila. Jadi ibu-ibu di Vietnam itu mereka sampai ngeborohin rumahnya untuk bisa nyekolahin anaknya. Mau kemana aja, ke Prancis kek, ke Jepang kek, ke Korea kek, ke Amerika kek, ke Singapura kek. Saya tuh ya duduk di beberapa board, kemarin saya tuh meng-review aplikasi untuk posisi yang cukup tinggi, itu dari ratusan kita shortlist. Ketiga, 2 dari 3 tuh orang Vietnam, 1 dari 3 orang Singapura. Saya bingung mana nih orang Indonesianya. Nah jadinya itu nyambung dengan semangat Vietnam ya, langsung kali Bang, aku masuk di situ. Itu kenapa? Kok bisa begitu ya? Vietnam kita lihat Vietnam tuh orang-orang struggling. Kita juga dulu juga sama-sama pernah juga dijajah lah ya. Muncul juga semangat strugglingnya sempat di tahun-tahun 40-an, 50-an. Lalu kemudian setelah diplomatalisnya Soeharto, kemudian muncullah generasi di mana kita mulai menikmati, belum lama, lalu kemudian tumbang lagi, lalu kemudian kondisinya seperti sekarang. Abang tuh berada di banyak lintas negara, boleh saya bilang Bang Gita ini kalau menghadapi Bang Gita ini ya kita menghadapi orang Amerika. Ya. Dan orang Amerika ini ngomong sama kita investasi terbaik itu memang adalah pendidikan. Ya kan? Dan saya menghadapi Bang Gita sekarang ini dengan frekuensinya orang Amerika. Setidaknya saya masih terus menerus mendengarkan omongannya, menangkap perlahan-lahan, menyamakan frekuensinya itu saja, saya udah menganggap saya sedang menginvestasikan diri saya pada pendidikan di depan orang Amerika gitu kira-kira. Lah kalau saya nggak kuat sekarang, gimana anak saya mesti investasikan di Amerika gitu kan. Ya kalau yang ada sekarang posisi sekarang udah mulai perlahan-lahan keluar kencing gitu kan, ngopi nahan itu. Lah kita ngebayangkan anak kita begitu. Nah apa itu Bang? Berkali-kali, ya maaf saya potong ini karena berkali-kali bilang selalu ketika shortlist itu, cek semuanya itu, nggak ada orang Indonesianya. Bahkan di Stanford University, syukurnya itu harapan. Ya, itu yang kenapa kita ngelihat bahwa masih ada harapan. Ada Bang Gita di sana orang Indonesia. Meskipun malu juga, kok nggak ada mahasiswanya setahun cuma ada 1. Itu si Maudi itu ya. Maudi dulu, udah lulus dia kan. Nah itu dia. Nah kenapa? Coba Bang, dicek dulu tuh, kenapa? Genealoginya kenapa? Ada algoritmanya gak Bang? Nah, karena Bang sekarang kan sudah di dunia pendidikan, agar mengejar kita ini nggak ke sana. Atau jangan-jangan kita buang aja nih semua handphone ini, gara-gara ini semua. Oke Bang, lanjut. Handphone salah satunya. Saya tuh perlu 5 tahun untuk supaya anak-anak saya kalau lagi makan sama saya, mereka nggak megang handphone. Dan saya bukan tipe diktator gitu. Enggak lah. Tapi saya coba menggunakan rasionalitas. Dan saya sosialisasikan. Coba deh kalian pikirin gini. Setelah 5 tahun baru nyetrum. Sekarang saya kalau makan sama anak-anak saya, mereka nggak megang handphone. Dan mereka tuh cukup disiplin. Kalau megang handphone, mereka tuh benar-benar ya hanya menggunakan ChatGPT, apapun yang nyambung. Saya tuh benci banget dengan TikTok. Sebetulnya saya benci banget dengan TikTok dan Instagram, tapi saya punya Instagram. Tapi konten saya itu edukatif. Saya tuh saking vokalnya terhadap TikTok. Tadi malam saya makan malam dengan CFO-nya holding company-nya TikTok, ByteDance. Dari Tiongkok, dia datang jauh-jauh.
Karena dia tahu, karena saya suka ngecam TikTok. 3 jam saya duduk sama dia, dan saya bilang, konten edukatif di TikTok tuh banyak. Tapi konten sampah kalian tuh jauh lebih banyak di TikTok. Iya, iya kan? Dan saya tuh care mengenai anak saya. Saya care mengenai cucu saya nggak mau mereka semakin bego. Nah ini nyambung dengan kenapa orang Vietnam, itu kalau menurut saya DNA-nya mereka itu terbentuk oleh sejarah dan kepemimpinan. Dalam 2000 tahun terakhir ini, kepemimpinan mereka itu fokus terhadap 3 hal. Yaitu akuntabilitas, integritas, dan kompetensi. Ini justru yang ditiru oleh Lee Kuan Yew. Jadi saya melihat adanya paradoks. Kita selalu berpikir bahwa kalau kelembagaan itu mulia, lebih gampang membuahkan pemimpin yang mulia atau bijaksana. Tapi yang sangat paradoksal adalah negara Amerika Serikat yang bisa dibilang lembaganya oke, kok bisa ada orang seperti Donald Trump? Ini paradoksal kan? Lucu, kok orang kayak begini bisa jadi? Nah, di Singapura tahun 50-an, ini negara yang salah satu paling miskin di dunia. PDB per orangnya itu lebih kecil daripada PDB per orangnya Ghana. Ghana itu di Afrika. Tapi nggak tahu gimana muncul orang namanya Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew yang pergi ke Oxford, dia melihat Oxford itu rasis, dia pindah ke Cambridge, lulus, jadi superstar di sana. Dia bisa jadi lawyer yang paling mahal di dunia, bisa kerja di London, New York, Tokyo, Hong Kong, Singapura, dimanapun. Tapi nggak tahu gimana dia punya pemikiran yang beda. Gue mau pulang kampung, gue mau bantuin serikat buruh. Karena gue pikir buruh-buruh di Singapura itu tertindas oleh employernya. Dia bekerja begitu selama beberapa tahun tanpa dibayar, pro bono, sampai dia membentuk partai yang namanya People's Action Party. Saya udah baca tuh Bible People's Action Party, 800 halaman. Di setiap chapter itu hanya ada 3 kata. Akuntabilitas, kompetensi, dan integritas. Dan dia merekrut. Dan saya pernah ketemu Lee Kuan Yew, beliau bercerita, saya tanya, lu gimana sih cara milih orang-orang di sekitar lu? Jadi dia bilang, saya tuh kalau milih orang, 5 orang di sekitar saya pastikan setiap orang itu nyambung dengan 3 atribut tersebut. Ya minimum dia harus sepinter gua, dia harus berintegritas, dan dia harus akuntabel dengan apa yang dia janjiin ke gua. Dan yang keempat, saya amanahkan untuk setiap orang itu mengelilingi dirinya dengan 5 orang dengan atribut yang sama. Dan dia bilang setelah beberapa dekade, dia punya 5.000 orang yang dia bisa telepon 24 kali 7. Dia bilang, saya bisa tanya pertanyaan apa aja. Mengenai HIV kek, mengenai ekstremisme Islam kek, mengenai pelonggaran kuantitatif kek, mengenai masyarakat ekonomi ASEAN kek, apapun, Bitcoin kek, saya akan dapat jawaban yang terbaik di dunia. Kenapa? Karena dia kita gaji lebih baik daripada kalau dia kerja di Google kek, di Amazon kek, di McKinsey, Citibank, dan lain-lain. Dan dia udah sekolah di Oxford. Dia udah sekolah di Princeton, dia udah sekolah di Harvard, dia udah sekolah di sekolah-sekolah top di dunia. Jadinya kalau menurut saya, paradoksnya adalah di tempat yang jelek banget bisa timbul pemimpin yang luar biasa. Di tempat yang bagus banget bisa timbul pemimpin yang jelek banget. Ya kan? Nah ini paradoks yang harus kita sadari bahwasanya untuk menyongsong kepemimpinan yang bijaksana untuk kita semua, itu harus ada unsur hoki. Ini bahasa Inggrisnya serendipity. Jadi kehokian itu ada dalam unsur gimana kita menyongsong. Jadi kita berdoa aja mulai dari sekarang. Ke depan nih kita diberkahi dengan hoki bahwa kelembagaan ke depan. Nah problemnya sekarang di seluruh dunia adalah kelembagaan itu semakin lama diisikan dengan talenta yang diseleksi lebih berdasarkan patronase dan loyalitas. Bukan talenta yang berdasarkan meritokrasi. Ini yang seringkali saya kedepankan bahwasanya keseimbangan antara talenta dengan kekuasaan
itu semakin gak seimbang. Karena orang yang gak punya talenta ngisi kekuasaan. Orang yang bertalenta itu tidak diperkenankan untuk ngisi posisi kekuasaan. Nah, ini yang menyebabkan semakin sulitnya pembangunan institusi secara inklusif. Semakin sulitnya untuk kita mengedepankan semangat kelembagaan ke depan. Tapi kalau anak-anak kita sadar mengenai ini semua, bahwasanya kita harus mencari titik interseksi yang tepat antara talenta dengan kekuasaan, nggak ada alasan kita nggak bisa ngalahin Vietnam. Tepuk tangannya dong biar agak semangat. Nah, teman-teman kita mulai dapat lagi ya poin-poinnya. Makin agak malam nih makin dapat itu. Nah, makanya sabar, ya kan. Untuk menyamakan frekuensi itu harus sabar. Tadi udah dibagikan pengalaman beliau ngobrol langsung dengan Lee Kuan Yew, ya, bapak pembangunannya Singapura itu. Ya. Luar biasa, jangan-jangan kita melihat pada sosok Bang Gita ini ada Lee Kuan Yew itu. Setelah melintas kemana-mana, ya, beliau akhirnya pulang ke Indonesia. Udah pernah mimpin Citibank, udah mimpin JP Morgan ya Bang ya. Udah pernah jadi, sempat juga diminta akhirnya pulang untuk jadi Menteri Perdagangan. Beliau inilah orang yang pintar dan bertalenta itu. Terbukti dalam segala usaha yang disentuhnya bisa jadi ya. Jangan-jangan dia ini titisan Dewa Midas ya, yang dipegang itu yang jadi itu. Tapi beliau nggak jadi ketika jadi politisi. Nah itu kan dia bilang itu kan. Tadi itu ketika dia ketemu dengan kekuasaan, Bang Gita nggak mampu, ampun, mundur dia. Itu kan di dunia politisi itu. Tapi siapa tahu ya kan ke depan beliau bisa balik lagi ke sana dan sosok seperti beliau ini sebetulnya lah yang harusnya memimpin bangsa ini yang memang memiliki kapabilitas. Ya. Dan kita berharap anak-anak kita juga seperti ini. Ya, paling tidak kita terinspirasi untuk supaya kita membentuk kader-kader pada anak-anak kita yang sama gitu ya. Pikirannya seperti ini, berpetualang keluar lalu kemudian pulang ke Indonesia lalu apa yang bisa dibangun. Gak muluk-muluk, Bang Gita cuma menginspirasi kaitannya dengan pendidikan, prediksi-prediksi ekonomi, harapan-harapan itu yang bisa disampaikan. Oke.